Berdiri sama. Ucapkan pada ibu. Om Swastiastu. Dah, silakan duduk anak-anak. Udah, selamat siang. Di sini Pak kembali mengajar ya, mengajar mengenai coding dan kecerdasan artifisial. Sebelumnya Pak ingin tahu bagaimana kabar kalian hari ini? Masih baik ya. Ada teman yang tidak hadir? Ada. Siapa tidak hadir? Ibu sudah. Sudah. Kenapa tidak hadir? Sakit. Sakit. Jadi ini untuk anak-anak semuanya, tolong jaga kondisi dengan baik. Karena cuaca seperti ini kadang panas, kadang hujan ya. Biar tidak kalian juga ikut sakit. Ya, apalagi udah mau ANBK. Jaga diri dengan baik. Mengerti? Udah. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Gesia, tolong pimpin temannya untuk berdoa. Berdiri sama. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Om Hawilana Astu Lana Sokom Oyang Wini Samoa tujuan kami tercapai dan tiada halangan. Silakan duduk. Nah, di sini kita akan belajar mengenai mesin cerdas dan mesin non cerdas. Itu dari bagian dari kecerdasan artifisial. Materinya ada mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kan, tapi sebelum itu mari kita menyanyikan lagu nasional dulu. Semuanya berdiri ya. Ini lagunya Garuda Pancasila. Semuanya bernyanyi yang keras. Sudah, silakan duduk. Nah di sini udah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Selanjutnya ini Pak. Nah, ini Pak punya pertanyaan pemantik. Yang pertama, siapa di sini yang pernah menggunakan yang ada pada logo ini? Gambar apa ini? Ini gambar apa ini? Google Maps. Apa? Google Maps. Siapa yang pernah menggunakan Google Maps? Kemana kalian menggunakan Google Maps? Untuk pergi. Pergi. Apa yang ditampilkan oleh Google Maps? Peta. Peta atau arah jalan. Ya. Kalau yang di sampingnya siapa yang pernah menggunakan? Saya. Apa itu? Kipas angin. Kipas angin. Yang mengeluarkan angin. Ya, karena kipas angin. Jadi, menurut kalian yang mana lebih praktis kalian menggunakan? Google Maps. Google Maps. Kenapa seperti itu, Wari? Karena bisa melihat Dari HP. Apa lagi? Yang mana lebih praktis? Google Maps atau kipas angin? Google Maps. Kenapa seperti itu, guys ya? Karena gampang untuk mencari arah. Ya, karena memudahkan kita untuk mencari arah. Ketika kita mau mencari suatu tempat, kita langsung diarahkan ya. Mau lagi berapa meter, belok kanan, belok kiri, langsung diarahkan tanpa kita memerintah lagi. Ya.
Nah, dari pembelajaran kita kali ini ada dua tujuan pelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi dan mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan pengertian mesin cerdas dan non cerdas dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, sebelum itu mari kita melakukan ice breaking dulu. Semuanya berdiri biar lebih semangat belajarnya. Mira, pimpin temannya ice breaking. Fokus. Mendengar, mendengar, mengingat, fokus. Udah, kita akan lanjutkan ke pembelajarannya. Nah, ini Pak punya video pembelajaran. Kenapa ada mesin yang bisa bicara dan menjawab pertanyaan? Sementara yang lain bisa kali ini kita akan membahas perbedaan antara mesin cerdas dan mesin cerdas. Yuk, simak dan ikuti jawabannya. Mesin adalah alat yang belajar membantu manusia melakukan suatu pekerjaan. Namun, tidak semua mesin bekerja dengan cara yang sama. Secara umum, mesin dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mesin cerdas dan mesin non-cerdas. Satu, mesin cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk belajar dan mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan data dan sekuens yang berbeda. Mesin ini biasanya menggunakan teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence atau disingkat. Contoh mesin cerdas, asisten virtual seperti Google Assistant, Gemini Navigasi, mobil otomatis, self-driving car, aplikasi untuk melakukan perjalanan seperti Waze, Gojek, dan lain sebagainya. Sistem rekomendasi TikTok, dan berbagai platform lainnya. Cari mesin cerdas bisa belajar dan menggunakan data dan pengalaman artificial mampu beradaptasi dapat membangun keputusan sendiri, bisa berinteraksi dengan manusia secara alami. Dua, mesin cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang dapat bekerja berdasarkan instruksi dalam manusia kepada oleh manusia. Mesin ini juga bisa belajar atau menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Contoh mesin non-cerdas, kalkulator, mesin cuci, remote, laptop, dan mesin-mesin lain yang melakukan tugas gawai dari dunia. Ciri-ciri mesin non-cerdas adalah melakukan tugas sesuai perintah, tidak bisa memikir atau mengambil keputusan, tidak dapat membaca dan mencetak, cara kerjanya selalu sama, dan bisa beradaptasi. Udah? Nah, pengen bertanya ya. Dari video yang dipatayangkan tadi itu, jadi mesin itu ada berapa? Dua. Yaitu mesin apa?
Non cerdas dan cerdas. Mesin cerdas dan mesin non. Cerdas. Nah, coba kalau mesin cerdas itu contohnya apa? HP. Mesin cerdas. Google Maps. Ya, Google Maps. Lagi? Google Assistant. Google Assistant lagi? Robot. 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 Kalau mesin non cerdas? Cuci remote. Apa? Mesin cuci. Cuci lagi? Remote. Apa lagi? Traktor. Traktor. Ya, boleh. Itu tadi mesin cerdas dan mesin non cerdas. Untuk lebih kalian memahami materi ya, Pak akan jelaskan lagi sedikit. Nah, di sini Pak jelaskan lebih dahulu mengenai pengertian kecerdasan artifisial. Jadi, kecerdasan artifisial itu adalah kecerdasan yang dibuat oleh manusia. Ya, tujuannya untuk memudahkan manusia itu sendiri ya. Jadi, manusia itu menciptakan kecerdasan buatan untuk memudahkan kebutuhan manusia itu sendiri dengan menggunakan mesin atau program. Jadi kecerdasan artifisial atau AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau sistem komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia seperti belajar, memahami bahasa, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Jadi manusia itu membuat program kecerdasan untuk memudahkan manusia itu sendiri. Contohnya misalnya ketika kalian nggak tahu nih jawaban, misalnya Pak kasih tugas, kalian nggak tahu jawabannya. Kalian mencarinya di mana? Kalau selain di buku, di Google atau di ChatGPT misalnya, yang pernah pakai ChatGPT. Jadi manusia itu menciptakan Google untuk memudahkan manusia itu sendiri. Ya, jadi Google itu dia itu bisa mencari jawaban sendiri. Dia itu bisa melakukan tugas seperti manusia dengan mencari jawaban sendiri. Sehingga manusia itu tahu jawabannya. Misalnya kalian Pak suruh mencari pengertian rantai makanan itu, misalnya kalian tidak tahu, kalian cari di Google. Oh, Google-nya menemukan jawabannya, langsung kalian dikasih tahu. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini perbedaan antara kecerdasan artifisial dengan kecerdasan manusia. Kalau kecerdasan artifisial tidak memiliki perasaan, ya itu hanya mengikuti instruksi. Kalau kecerdasan manusia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Kalau misalnya kecerdasan artifisial itu kalian mencari pengertian rantai makanan, ya pengertian rantai makanan yang mereka keluarkan atau mereka kasih tahu ke kalian. Mereka itu tidak memiliki perasaan sedih, senang, itu tidak ada. Kalau Google itu tidak punya dia perasaan sedih atau senang. Kalau kalian punya tidak perasaan kadang sedih, kadang senang? Punya? Punya. Selanjutnya yang kedua, belajar dari data dan program yang diberikan. Kalau kecerdasan manusia itu bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Jadi kalau kecerdasan artifisial itu hanya belajar dari data dan program yang kalian berikan. Misalnya kalau kalian mencari pengertian rantai makanan, mereka hanya memberikan pengertian rantai makanan. Kalau manusia itu mencari pengertian rantai makanan, dia itu akan memahami, oh seperti ini pengertian rantai makanan, ciri-cirinya seperti ini, komponennya seperti ini. Itu. Selanjutnya, kalau kecerdasan artifisial hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Kalau kecerdasan manusia itu bisa memahami konteks yang luas. Ya, jadi kalau kecerdasan artifisial itu hanya memahami data-data yang dia miliki. Kalau manusia itu memahami hal yang sangat luas seperti memahami lingkungan manusia lainnya. Yang terakhir, kecerdasan artifisial itu hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Kalau kecerdasan manusia itu bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral, dan etika. Nah, selanjutnya, nah ini dia mesin cerdas. Bisa dicatat ya di bukunya. Jadi mesin cerdas yaitu mesin yang mampu mengambil keputusan berdasarkan analisis data dan pola tertentu. Silahkan dicatat ya. Ini penting. Nah, jadi mesin cerdas adalah apa? Mesin yang mampu mengambil keputusan berdasarkan apa?
Analisis apa? Dan pola tertentu. Jadi kalau mesin cerdas itu udah memiliki data dan pola, itu yang dianalisis lagi. Contohnya Google Maps. Ada lagi Google Translate. Ada yang tahu Google Translate? Ketika kalian memasukkan, saya mau cari bahasa Inggris rumah apa, nanti langsung keluar. Kalau YouTube, kenapa YouTube bisa dikatakan mesin cerdas ya? Misalnya ini kan Pak buka YouTube nih. Misalnya Pak nonton video sepak bola. Di sini ada rekomendasi video yang sedang trending. Ya, itulah kenapa YouTube dikatakan sebagai mesin cerdas. Ada lagi misalnya kalian ada yang sering buka TikTok. Misalnya kalian cari apa di TikTok? Game apa? Roblox. Misalnya kalian cari Roblox ya. Misalnya kalau kalian dapat mencari itu, pasti itu aja yang FYP. Ya, ketika kalian misalnya sekarang cari video game misalnya Roblox. Ya. Udah itu kalian 2 kali aja kalian searching, pasti itu yang akan terus ketika kalian buka TikTok, pasti itu yang akan FYP. Ya. Kenapa? Makanya dibilang kenapa TikTok itu bisa memahami isi kepala manusia, karena sekali kalian searching itu yang akan terus keluar. Ya, itu yang akan terus FYP di kalian. Ngerti? Nah, ini. Yang kedua ada mesin non cerdas. Mesin non cerdas yaitu mesin yang hanya merespon sesuai perintah yang telah diprogram tanpa memiliki kemampuan berpikir mandiri. Contohnya mesin cuci, kipas angin, printer. Silakan dicatat juga. Non cerdas itu mesin yang hanya merespon sesuai perintah yang telah diprogram tanpa memiliki kemampuan berpikir mandiri. Misalnya contohnya mesin cuci. Ketika kalian mesin cuci dihidupkan, kalian masukkan baju. Ketika kalian suruh untuk mencuci, dia hanya bisa mencuci. Menyetrika bisa dia sendiri? Tidak. Dia hanya bisa kalau diperintah mencuci, hanya bisa mencuci. Kalau mengeringkannya, bisa mengeringkan tanpa bisa melakukan kegiatan yang lain. Udah itu kipas angin. Siapa yang pernah menggunakan kipas angin? Kalau kipas angin itu dinyalakan. Ya. Kenapa sih kipas angin dikatakan mesin non cerdas padahal sama-sama mesin, ada mesinnya? Gini ya. Ketika kipas angin kalian nyalakan, misalnya kalian mau pakai kekuatan anginnya yang satu, yaitu berputar agak lambat. Misalnya kalian masih panas, dia mau berputar lebih cepat sendiri? Tidak. Kalian harus menekan tombol yang ada di kipas angin. Kalau kalian masih panas, sudah tekan yang satu, masih panas, ternyata kipas angin itu tidak mau, dia berpindah sendiri ke 3. Kalian harus bangun dari tempat tidur dan menekan tombol yang 3. Ya, itulah kenapa dikatakan mesin non cerdas. Itu juga printer. Kalau kalian misalnya mau ngeprint, harus kalian perintah dia tanpa dia tahu kalau kalian itu mau ngeprint. Hanya dikatakan mesin non cerdas. Nah, selanjutnya perbedaan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, kalau dari cara kerja ini ya, kalau mesin cerdas yaitu bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Dari pengalaman sebelumnya dia bisa belajar. Kalau mesin non cerdas hanya belajar sesuai instruksi yang sudah diprogram. Misalnya kalau kalian mau mencuci pakaian, harus kalian klik mencuci dulu. Kemudian kalau mau mengeringkan, harus kalian klik mengeringkan. Tanpa dia mesinnya bisa sendiri. Nah, yang kedua adaptasi. Kalau mesin cerdas itu bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Kalau mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Polanya itu aja kalau mesin non cerdas. Nah, dari aspek mengambil keputusan, kalau mesin cerdas itu bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Kalau mesin non cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusannya. Kalau mesin non cerdas itu memerlukan manusia untuk melakukan atau mengambil keputusannya. Harus ada campur tangan manusia.
Nah, sekarang kita akan lakukan diskusi. Pak punya LKPD. Jadi ada dua kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama kalian mengisi LKPD-nya ini. Dan itu kalian membuat mind map kalian mengenai pemahaman mengenai mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ya. Pertama ini, silakan. Pakai pulpen, pensil boleh. Ya. Nah, perhatikan dulu semuanya. Di sini kalian silakan. Sudah. Yang ini udah tabelnya. Sudah. Udah bisa. Tuh, ini tinggal map-nya. Ini contohnya dibuat. Sudah? Sudah. Nah, ini contohnya udah di mesin. Udah? Kelompok 1 udah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Ya, kalau udah nanti kita akan presentasikan ke depan dua orang dari semua aja ya ke depannya. Anggota kelompok ikut ke depan. Jadi sebelum presentasi mari kita ice breaking dulu. Kita tepuk semangat biar lebih semangat presentasinya. Ya, siapa mau memimpin? Ya guys ya. Yang lainnya ikuti temannya. Tepuk semangat. Ya, silakan duduk. Yang pertama presentasi kelompok 1 apa kelompok 2? Kelompok 1. Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 semuanya ke depan. Yes. Dari rumah. Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil elementar kerja yang sudah diberikan oleh guru. Ini silakan. Yang pertama adalah mesin cerdas yaitu robot vakum, Google Assistant, YouTube, mobil otonom, chatbot. Itu Chatbot. ada mesin non cerdas, kipas angin, mesin cuci, remote TV, jam dinding, lampu manual. Di sini ada mesin cerdas dan mesin non cerdas. Pengertian mesin cerdas. Perhatikan temannya. Mampu mengambil analisis data dan pola tertentu. Contoh mesin cerdas, robot vakum, Google Assistant, YouTube, Google Maps. Dan pengertian mesin non cerdas. Mesin non cerdas hanya merespon sesuai perintah yang telah diprogram tanpa kemampuan berpikir mandiri. Contoh mesin non cerdas, kipas angin, mesin cuci, printer. Udah apa yang dipresentasikan oleh temannya tadi? Mesin cerdas dan non cerdas. Mesin cerdas dan non cerdas. Ya, menurut kelompok 2, gimana penampilan dari kelompok 1? Baik, udah bagus? Kalau gitu kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Udah. Untuk kelompok 1, terima kasih sudah presentasi ya. Nanti silakan main mapnya ditempel di sana. Ini pakai pakunya. Ya. Sebelum mengakhiri silakan ditutup dahulu presentasi dari kelompok 1. Sama Santi.
Om Santi Santi Santi. Kelompok 2 siap-siap ya. Udah, yang itu biarin. Bawah. Silakan duduk. Sekarang kelompok 2 silakan maju ke depan semuanya. Silakan dibuka. Para dari umat. Om Swastiastu. Saya dari kelompok 2 saya akan mempresentasikan Mesin cerdas dan mesin non. cerdas. Ya, yang termasuk mesin cerdas. Google Assistant, Tesla mobil otonom, YouTube, chatbot, robot vakum, Netflix. Ya. Dan yang non cerdas, remote TV, jam dinding, mesin cuci, kipas angin, dan lampu manual. Ya. Ini silakan dipresentasikan mengenai mesin cerdas dan mesin non cerdas mulai dari pengertiannya dan contohnya. Yang mesin non cerdas. Mesin non cerdas hanya merespon sesuai perintah yang telah diprogram tanpa kemampuan berpikir mandiri. Mesin cerdas. Mesin Yang mampu mengambil keputusan berdasarkan analisis data atau pola tertentu ya. Contohnya silakan. contoh mesin non-cerdas, mesin cuci, kipas angin, printer. Contoh mesin cerdas. Cerdas, Google Maps, Google Translate, YouTube. Udah. Nah, itu dari presentasi dari kelompok 2 mengenai mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kalau mesin cerdas yang disajikan kelompok 2 apa contohnya? Mesin cerdas hanya Mesin cerdas yang disajikan kelompok 2 contohnya? mampu mengambil keputusan berdasarkan analisis data dan pola tertentu. Contohnya yang disebutkan tadi apa? Buat hukum, Google Assistant, YouTube, mobil. Ya, itu aja. Jadi udah paham yang disampaikan kelompok 2? Udah. Gimana penyampaiannya, udah baik? Bagus. Kalau udah bagus, kasih tepuk tangan untuk kelompok. Udah, silakan kelompok 2. Diakhiri dulu habis studi. Ya, silakan diakhiri. Kamu Santi. Oh, Santi. Udah? Ya, situ aja. Silakan duduk. Nah, itu tadi mengenai mesin cerdas dan mesin non cerdas yang sudah kalian presentasikan dari kedua kelompok. Selanjutnya ini kita lanjutkan kesimpulan hari ini. Jadi kesimpulannya, mesin cerdas adalah sistem yang mampu meniru kecerdasan manusia dalam hal belajar, memecahkan masalah, dan beradaptasi. Sebaliknya, mesin non cerdas adalah perangkat yang hanya dapat melakukan tugas-tugas yang telah diprogram spesifik dan tidak memiliki kemampuan untuk belajar atau beradaptasi sendiri. Ya, nah itu tadi mengenai mesin cerdas dan mesin non cerdas. Sekarang kita lanjutkan ke asesmen. Di sini Pak punya 2 pertanyaannya. Silakan dijawab. Silakan dijawab pertanyaannya. Silakan ditulis di bukunya, habis itu nanti dikumpulkan. Silakan dikerjakan, dijawab. Hanya 2 pertanyaan saja.
Karena udah? Kalau sudah silakan langsung dikumpulkan dulu. Nanti Bapak periksa. Silakan duduk. Dah. Jadi itu tadi kita sudah melakukan asesmennya untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai pembelajaran hari ini. Selanjutnya, pengen bertanya sini, melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Yang pertama, apa saja yang kita telah pelajari hari ini? Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, yang kita sudah pelajari hari ini adalah mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini? Bagian mana yang membuat kalian berkesan? Sedang mengerjakan ekonomi. Lagi? Mempresentasikan. Mempresentasikan, ya, bagus. Ya, itu tadi mengenai pembelajaran hari ini mengenai mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ya, karena sudah waktu, sudah menunjukkan jam istirahat, kita akan akhiri pembelajaran hari ini. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran, kita tutup dengan doa. Dah, semuanya berdiri anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Pak yang akan mimpinnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Pramo Santi. Santi, santi, santi.